Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin memberikan hasil diskusi kami tentang sistem informasi manajemen hotel. Ya, lanjut dengan nama kelompok, dengan saya sendiri, Nurkoli Septiadi, dan teman saya Siti Nur Anissa, Arik Widi Sauki, Ferianto Adikusumo, Muhammad Said Wahyudi. Ya, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakangnya. Latar belakangnya itu industri perhotelan berkembang dengan meningkatnya permintaan akan penginapan yang nyaman. Pemanfaatan sistem informasi dalam operasional hotel penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi. Namun, banyak hotel masih menghadapi tantangan seperti percatatan, reservasi yang tidak terstruktur, dan proses manual dalam check-in dan check-out. Diperlukan sistem informasi yang dapat mengotomatiskan proses utama dan mempertimbangkan keamanan serta aksesibilitas. Dengan sistem terintegrasi, pengelolaan hotel diharapkan menjadi lebih efektif, meningkatkan pengalaman pelanggan dan produktivitas. Nanti dilanjut oleh Siti Nur Anissa. Yang selanjutnya yaitu dari rumusan masalah. Di sini ada 6 rumusan masalah. Yang ke-1 yaitu bagaimana merancang sistem yang dapat memudahkan pelanggan dalam mencari dan melakukan reservasi kamar secara efisien. Yang kedua, bagaimana sistem dapat mendukung berbagai metode pembayaran serta memastikan transaksi yang aman dan terverifikasi. Yang ketiga, bagaimana cara mengkontaminasi proses check-in dan check-out untuk mengurangi antrean serta meningkatkan efisiensi pelayanan. Yang keempat, bagaimana sistem dapat membantu admin dan resepsionis dalam mengelola data kamar dan pelanggan secara real time. Yang kelima, bagaimana sistem dapat menyediakan laporan dan statistik yang akurat untuk membantu pengelolaan hotel. Yang keenam, bagaimana memastikan sistem memiliki keamanan data yang baik dan dapat diakses dengan mudah oleh pelanggan serta staf hotel. Tujuannya yaitu ada 8. Yang ke-1, mempermudah proses reservasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pembayaran. Yang ketiga, mengotomatiskan proses check-in dan check-out. Yang keempat, mengoptimalkan manajemen kamar dan pelanggan. Kelima, menyediakan laporan dan statistik yang akurat. 6, menjamin keamanan data. 7, memastikan aksesibilitas yang mudah. 8, mendukung skalabilitas untuk ekspansi hotel. Analisis kebutuhan fungsional itu 1. Manajemen tamu memiliki 4, yaitu tamu baru, terus nama, email, paspor, nomor telepon, login tamu. Terus yang ketiga, pemesanan kamar, memilih kamar, tanggal check-in, check-out. Yang keempat, melihat riwayat pemasaran. Nah, lalu yang kedua yaitu ada manajemen pemesanan, yaitu ada 3. 1. Konfirmasi pemesanan oleh tamu. Kedua, pembatalan pemesanan. Yang ketiga, pembayaran, metode pembayaran, status pembayaran. Ketiga yaitu manajemen kamar. Ada 3, yaitu melihat status kamar, yaitu tersedia, terisi dalam pemeliharaan. Kedua, pembarui status kamar. Ketiga, mengatur harga kamar atau oleh manajer. Terus yang keempat, proses check-in dan check-out. Ada 4, yaitu verifikasi kode booking saat check-in. Kedua, update status kamar menjadi terisi setelah check-in. Ketiga, hitung tagihan saat check-out. Keempat, update status kamar menjadi tersedia check-out. Kelima, yaitu ada laporan dan monitoring. Memiliki 3, yaitu generate laporan keuangan atau total pendapatan. Kedua, generasi laporan reservasi, yaitu oleh manajer. Yang ketiga, monitoring status kamar oleh manajer dan resepsionis. Keenam, manajemen penggunaan manajer dan resepsionis. Memiliki 3, yaitu login untuk manajer dan resepsionis. Kedua, resepsionis dapat memproses check-in atau check-out dan membantu pemesanan offline. Yang ketiga, manajer dapat melihat laporan dan mengatur harga kamar. Oke, selanjutnya adalah analisis kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada keamanan.
isinya adalah enkripsi password untuk semua pengguna, dari tamu, manajer, atau resepsionis. Selanjutnya adalah verifikasi identitas saat check-in dan pembayaran. Selanjutnya, akses terbatas untuk fitur tertentu. Misalnya untuk manajer aja atau untuk mengatur harga kamar. Nah, yang kedua adalah kinerja. Dalam kinerja ada sistem harus responsif saat menampilkan status kamar dan memproses pemesanan. Selanjutnya adalah waktu generate laporan, tidak boleh lebih dari 5 detik. Yang ketiga, ketersediaan. Menggunakan sistem yang harus tersedia 24 jam dalam satu untuk pemesanan online. Itu ada backup data harian untuk mencegah kehilangan data. Yang keempat, ada kemudahan penggunaan yang terdiri antarmuka yang intuitif untuk tamu, resepsionis, atau manajer. Dan juga ada panduan untuk notifikasi langkah-langkah untuk proses check-in dan check-out. Yang kelima adalah kompatibilitas, yang terdiri dari sistem harus dapat diakses melalui perangkat mobile dan desktop, dan juga terintegrasi dengan metode pembayaran digital seperti e-wallet atau transfer bank. Yang keenam adalah scalability, yang isinya adalah sistem harus mampu menangani peningkatan jumlah pengguna dan transaksi saat musim tinggi. Selanjutnya, ini ada contoh dari use case diagram manager. Dari manajer terus ada 4, yaitu melihat ke laporan keuangan, melihat laporan reservasi, mengatur harga kamar, dan monitoring status kamar. Selanjutnya ada use case diagram dari tamu. Nah, di sini tamu itu bisa melakukan pemesanan kamar, check-in atau check-out, terus melihat status reservasinya. Nah, di sini juga terbagi lagi dari manajemen pemesanan kamar itu ada memilih kamar, pembayaran kamar, dan pembayaran dan pembatalan saat reservasi. Nah, saat check-in juga ada verifikasi identitas atau early check-in juga. Saat check-out juga ada pembayaran tagihan. Selanjutnya, di sini ada use case diagram dari resepsionis yang ada 4, yaitu melakukan check-in tamu, melakukan check-in check-out tamu, dan mengupdate status kamar dan membantu pemesanan offline. Ketika melakukan check-in tamu itu ada verifikasi identitas, kita sebagai resepsionis adalah menginclude-nya. Saat check-out juga ada pembayaran tagihan, berarti kita menginclude data tamunya. Selanjutnya, oleh Arik Billy. Ya, di sini selanjutnya ada class diagram, yaitu himpunan hubungan antar entitas satu sama lain. Diagram ini memperlihatkan bagaimana entitas saling berinteraksi ya. Misalnya reservasi terhubung dengan tamu, kamar, dan pembayaran. Dan setiap class ini memiliki atribut dan metode tertentu yang bisa digunakan dalam operasional sistem. Dan fokus dari diagram ini juga representasi data dan relasi yang akan menjadi dasar pembuatan database. Di sini terlihat ya ada entitas tamu, pembayaran, pemesanan, laporan, manajer, kamar, dan resepsionis. Selanjutnya, yaitu ada diagram sequence login. Di sini ada tamu ya, tamu meminta check-in ke resepsionis, selanjutnya memverifikasi kode booking ke sistem lalu membalikan lagi kepada resepsionis apakah kamar tersedia. Jika kamar tersedia, memperbarui status kamar menjadi terisi ke sistem kembali lagi ke resepsionis, konfirmasi check-in berhasil, lalu memberikan kunci kepada tamu. Selanjutnya dari resepsionis memberikan ke manajer mengirimkan laporan check-in. Selanjutnya manajer ke resepsionis memberitahukan status laporan diterima, dan selanjutnya resepsionis ke tamu informasi kamar penuh. Selanjutnya di sini juga diagram sequence logout. Di sini bisa terlihat untuk diagram sequence logout ini juga ada tamu meminta check out ke resepsionis, selanjutnya ada proses yang ke sistem selanjutnya ke resepsionis,
dan sampai ke akhir yaitu manajer menerima laporan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ferry. Ya, selanjutnya ini tampilan aplikasi yang bisa kalian lihat di layar. Ini ada menu untuk mengisi email dan password, dan bisa juga pakai sama ini tampilan aplikasi pas check-innya. Selanjutnya ini tampilan aplikasi pas kita check out, sama tampilan aplikasi pas booking. Ini ada nomor hotel dan ini isi-isinya. Yang sampingnya ini informasi booking dan ya informasi. Ini tampilan selanjutnya ini tampilan untuk pembayarannya dan tampilan aplikasi pelayanannya. Bisa kita lihat di sini pembayaran berhasil dan selesai. Untuk kesimpulan, sistem manajemen hotel terintegrasi meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan dengan mempercepat proses pemesanan, pembayaran, check-in, dan check-out. Sistem ini mempermudah pelanggan dalam reservasi dan transaksi, serta memungkinkan admin dan resepsionis memantau status kamar dan riwayat reservasi dengan efisien. Laporan dan analisis statistik mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data akurat, didesain dengan fokus pada keamanan, aksesibilitas, dan skabilitas. Sistem ini bertujuan untuk melindungi data pelanggan dan mendukung pertumbuhan hotel. Penerapan sistem diharapkan dapat meningkatkan produktivitas staf. Ya, terima kasih untuk pendengar kami. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.